Terima kasih ya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Dan hari ini itu judul video yang Anda lihat yaitu serba-serbi rasa takut yang ada bagi orang yang gagal bayar pinjol ya. Karena terlalu banyak bermain dengan perasaan untuk memikirkan resiko akibat penderitaan yang akan dialami buat kedepannya, padahal itu semua luapan dari rasa takut dia yang dia sendiri tidak paham ya. Dan saya ingin membahas itu buat teman-teman semuanya, terutama yang hari ini masih mencari resiko-resiko gagal bayar ya, atau dampak-dampak buruk akan gagal bayar di pinjol ya. Dan teman-teman boleh simain video ini baik-baik sampai habis, dan silahkan. Gagal bayar pinjol itu menyebabkan hal-hal buruk buat kedepannya sebenarnya ya. Apa-apa aja halnya bang. Pertama, dari mereka yang mau bekerja jadinya jadi malas. Awalnya semangat banget, percaya dirinya tinggi, gara-gara rasa takut akibat gagal bayar pinjol, jadi rasa percaya diri pun hilang ya. Dan teman-teman semuanya, Anda yang saat ini masih memikirkan tentang resiko ya, apa yang akan terjadi jika saya terus-menerus tidak membayar di pinjaman online ya. Habis itu Anda tidak menemukan jawaban yang pas dengan diri Anda. Habis itu berbagai macam rasa takut, berbagai macam hasil kolaborasi antara pikiran dan hati Anda yang tidak sinkron muncul ya. Dan kemunculan dari hasil itu adalah untuk menakut-nakuti Anda. Saya sering bilang, di video pun saya sering bilang, berapapun banyaknya Anda gagal bayar pinjol, apapun jenis aplikasi Anda saat ini gagal bayar pinjol ya, tapi dilandasi dan didasari memang fakta duit Anda tidak ada, bukan sebuah unsur disengaja ya. Kan ada juga di sebagian orang memang dia sengaja meminjam di pinjol ini, dan dia bermain dengan orang lain dengan bagi persen ini segala macam, kita nggak tahu lah ya. Dan habis itu dia sengaja untuk gagal bayar, bukan hal itu ya. Tapi kalau memang faktanya real, nih real ya, makanya saya selalu bilang tanyain dong ke diri Anda. Cari tahu dulu penyebab Anda gagal bayar ini kenapa. Kalau memang fakta ya, keadaan yang tidak memungkinkan lagi, misalnya Anda sudah berusaha ini sebisa mungkin, Anda tidak tahu bahwa terjebak di pinjol bakalan seburuk ini keadaan Anda saat ini ya. Anda tidak manipulasi data Anda real, data Anda valid semuanya ya, data pekerjaan pun valid ya. Habis itu hari ini Anda gagal bayar, itu nggak perlu Anda pikirkan ya. Apalagi Anda yang mencari-cari apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak membayar di pinjol, itu nggak perlu menjadi pertanyaan yang besar yang membebani diri Anda ya. Karena apa yang akan terjadi ini orang tidak akan ada yang tahu. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada sejauh ini, saya aja yang sudah ada di YouTube udah lebih 2 tahun ya, saya belum menemukan fakta buruk dari orang itu melainkan dari rasa takut yang ada dalam hati dia ya. Fakta buruknya seperti tiba-tiba pinjol memproses orang ini ke jalur hukum dan si debiturnya langsung dimasukkan ke dalam penjara sesuai dengan pasal 372 atau 378 yang sering Anda lontarkan. Saya belum menemukan hal itu ya. Tapi yang saya temukan, luapan dari rasa takut yang ada dalam hati debitur itu sering. Saya menemukan hal seperti itu sering banget gitu loh ya. Saya takut bang saya di penjara, saya takut bang nanti saya diproses hukum. Itu baru saya sering menemukan ya. Dan saya sarankan juga buat teman-teman semuanya yang gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, atau jatuh tempo hari ini, tapi dengan konsep memang benar-benar ya, Anda sudah mencari ke sana, mencari ke sini, sudah nggak ada talangan lagi. Saya sarankan pertama, jangan sampai gali lubang, tutup lubang hanya untuk menyelesaikan permasalahan di pinjol 1, Anda ngambil ke pinjol 2 ya. Itu Anda harus ingat, jangan sampai terjadi gali lubang, tutup lubang. Karena pada umumnya orang yang minjam lebih dari 5 aplikasi akibat gali lubang, tutup lubang ya. Dan akhirnya apa? Lubang yang mereka gali saat ini telah menjadi jurang yang sangat dalam, yang sudah tidak mungkin lagi dia timbul ya.
Kita itu nggak harus belajar dari pengalaman kita sendiri kok. Belajar dari pengalaman orang lain juga bisa. Itu yang dilakukan orang lain sehingga dia terjebak di puluhan bahkan sampai ada yang ratusan aplikasi. Ya, hentikan. Kalau memang saat ini duit Anda sudah tidak ada, ya udah. Resikonya bang, resikonya nggak ada. Resikonya palingan seperti biasa diteror, ditakut-takuti, habis itu dikirimkan somasi-somasi dengan lawyer ini segala macam. Habis itu digertak dengan debt collector yang ingin datang ke rumah. Habis itu digertak dengan pasal yang untuk mempenjarakan Anda. Habis itu digertak lagi dengan pasal perdata untuk memproses Anda ke jalur hukum. Cuman gertakan aja, ya. Cuman cerita aja. Nggak akan mungkin, kan saya sudah menggambarkan di beberapa video, saya sudah gambarkan. Mana mungkin pinjol akan memproses si debiturnya, sedangkan pinjol untuk rugi 50.000 aja dia tidak mau. Kayak mana dia memproses Anda dengan uang puluhan juta, ya. Lagian hasil yang mereka dapatkan juga tidak ada, untung yang mau mereka cari juga tidak ada. Jadi semuanya hanyalah permainan marketing dari cara penagihan debt collector, kayak mana dia bisa mendapatkan tagihan dari Anda. Ya, yang harusnya teman-teman hindari ketika gagal bayar pinjol adalah pertama, jangan cari status pinjol itu mau legal atau ilegal. Kenapa? Karena pertama kita sudah terjebak di dalam itu. Dan hari ini duit kita sudah tidak ada. Dan logikanya buat apa lagi Anda mencari legal atau ilegalnya? Sudah nggak peduli, poinnya juga di uang. Mau Anda bilangin legal mau saya bayar bang, berarti Anda ada uang dong. Ya, ilegal tidak saya bayar bang, ya sama aja. Ilegal tidak Anda bayar, legal pun juga tidak Anda bayar karena duitnya nggak ada. Ya, jadi jangan cari status legal atau ilegalnya ketika Anda gagal bayar di pinjol. Karena itu menambah beban hidup Anda, ya. Karena juga nggak penting juga sebenarnya bagi Anda mau pinjol legal, mau pinjol ilegal. Itu nggak ada penting juga karena Anda sudah menyatakan gagal bayar, berarti uang Anda sudah tidak ada. Buat apa lagi legal atau ilegal, ya. Yang kedua, jangan tanyakan DC apa saja sih yang datang ke daerah saya. Saya yakin sehebat apapun orang, kecuali orang perusahaan itu sendiri, tidak akan tahu kapan DC akan datang ke tempat Anda dan kapan surat penugasan kolektor ke lapangan itu akan diturunkan. Ya. Adapun surat penugasan kolektor untuk ke lapangan itu cuma dikirim kepada Anda untuk gertakan saja. Ya, jangan tanya lagi, apakah DC akan datang ke rumah saya di daerah ini dan telat berapa lama, kapan, hari apa, tidak akan ada orang yang mampu menjelaskan secara rincinya. Tapi secara garis besar mungkin dugaan demi dugaan. Habis itu lagi yang juga tidak kalah penting yang Anda tanyakan adalah apakah saya akan dipenjara? Ya. Jangan tanyain hal itu lagi karena hutang piutang sejauh itu real data Anda asli semuanya itu mengarahnya ke perdata. Tidak ada jalur pidananya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kurang lebih dari saya itu aja. Jangan Anda tanyakan lagi apa yang akan terjadi jika saya gagal bayar pinjol, jika saya tidak mampu bayar pinjol. Jangan tanyakan itu lagi. Itu sangat sulit untuk dijawab. Takutnya nanti pertanyaan Anda tidak mampu orang untuk menjawabnya. Anda jadi stres dan Anda jadi mentok. Dan ketika itu terjadi, Anda sudah tahu dong dampak-dampak apa yang akan terjadi. Mungkin Anda nekat-nekatan ingin mengakhiri hidup, pergi dari rumah, malu melihat orang banyak. Jangan sampai itu jadi beban lagi ya. Jangan tanyakan apa yang mau terjadi lagi. Yang penting hari ini optimis, semangat. Apapun yang sudah terjadi, jadikan itu sebagai batu loncatan untuk sekian puluh kali lipat kemajuan hidup Anda buat ke depan. Dan pengalaman terjebak di pinjol hari ini, jadikan yang sangat berharga karena pengalaman tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Dan Anda hanya bisa berbagi pengalaman supaya menjadi pelajaran bagi orang sekitar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.